Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, siang, malam untuk penonton video kali ini. Asik. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kita yaitu kelompok 4 akan memperkenalkan proyek kita, eh, proyek yang diberikan oleh Bapak Agung mengenai aljabar linear elementer, dan judul yang kita ambil di sini adalah sebagai berikut: analisis strategi viral konten beauty influencer di TikTok menggunakan pendekatan nilai eigen matriks interaksi. Next slide. Oke, sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Let's go! Let's go! Let's go! Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang uh, topik yang kita ambil, kita mengenalkan dulu latar belakang kita. Yaitu perkembangan TikTok membuat penyebaran konten menjadi sangat cepat dan masif. Beauty influencer berperan penting dalam membentuk tren dan preferensi audiens melalui konten ulasan, tutorial, dan rekomendasi produk. Performanya biasanya diukur melalui indikator engagement seperti like, comment, share, dan save. Peneliti terdahulu menilai engagement menggunakan korelasi, regresi, atau perbandingan statistik. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui analisis nilai eigen untuk mengidentifikasi indikator engagement yang paling dominan dalam membentuk potensi viralitas konten. Kemudian, pendekatan ini memberikan manfaat berupa ini manfaat secara umum terlebih dahulu, yaitu memberikan fokus indikator engagement yang paling berpengaruh bagi strategi konten. Kemudian, menunjukkan penerapan nilai eigen dalam analisis performa media sosial, dan yang terakhir mengisi kekosongan penelitian dengan metode analisis yang lebih komprehensif. Lanjut. Oke, ini ada beberapa tujuan, ada 3 tujuan, tujuan utama lah istilahnya. Yang pertama, menganalisis strategi video viral yang diterapkan oleh beauty influencer di TikTok sebagai acuan potensi peningkatan. Uh, Beauty influencer di sini tuh kita hanya mengambil beberapa sampel ya, hanya 5 sampel dari banyaknya influencer TikTok yang ada sekarang gitu kan. Kemudian tujuan yang kedua, oh ya, sebenarnya faktor penentu viralitas atau FYP itu nggak hanya 4 engagement yang akan saya sebutkan, tetapi ada banyak faktor lainnya. Tetapi fokus kita di sini adalah uh, seberapa pengaruh sih like, comment, dan share dan save terhadap viralitas suatu video. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau faktor lain itu bakal lebih berpengaruh daripada keempat engagement tadi. Maka tujuan yang kedua itu adalah mengidentifikasi indikator engagement, yaitu like, comment, share, dan save yang memiliki kontribusi paling dominan terhadap performa konten. Kemudian tujuan yang ketiga, menerapkan pendekatan nilai eigen berbasis data engagement untuk menilai dan menentukan indikator dominan yang dapat menjadi acuan strategi video viral. Lanjut. Baik. Selanjutnya di landasan teori, sini yang pertama ada media sosial dan engagement. Sebelumnya kita tarik ke belakang dulu, media sosial itu mengalami perkembangan pesat sejak kemunculan awalnya sebagai platform jejaring pertemanan daring, seperti contohnya pada tahun 2000-an awal itu ada Friendster dan Facebook, yang dimana dua aplikasi tersebut atau dua platform tersebut itu berfokus pada interaksi berbasis teks, dan semakin berkembangnya teknologi muncullah
platform berbasis visual seperti Instagram dan YouTube. Dan juga di tahun 2000 2015 2018 akhir ini muncul yang namanya TikTok, seperti yang platform yang akan kita bahas pada saat ini. TikTok sebagai platform video pendek itu berbeda dengan media sosial konvensional yang menekankan relasi pertemanan. Di sini TikTok mengandalkan sistem rekomendasi berbasis algoritma yang biasa disebut For Your Page atau disingkatnya FYP, yang bersifat personal dan berbasis performa konten. Melalui mekanisme ini, konten dari akun dengan jumlah pengikut yang relatif kecil tetap berpeluang menjangkau audiens luas apabila memperoleh respons pengguna yang tinggi. Respons penggunanya itu seperti yang sudah disebutkan di tujuan tadi, itu ada like, comment, share, dan save. Tapi algoritma dari eh, For Your Page ini itu juga bergantung dari eh, durasi tontonan atau watch time dari si pengguna akun. Jadi sebelum video viral, video-video itu akan diantarkan ke eh, pengguna akun dengan watch time yang notabene sering melihat video-video tersebut. Nah, jadi eh, hingga viral, baru videonya akan menyebar hingga yang notabene watch time-nya ini sebenarnya tidak terlalu banyak atau bahkan belum pernah melihat konten seperti itu. Baru dia akan. Lalu kedua di sini ada strategi konten digital guna untuk meningkatkan engagement. Nah, strategi di sini merupakan perencanaan pengelolaan pembuatan untuk pendistribusian materi secara sistematis yang bertujuan agar konten ini lebih menarik untuk ditonton orang, untuk mengumpulkan watch time. Nah, dan strategi di sini bisa dari eh, secara visual, kualitas videonya bagus, terus kualitas gambarnya tidak pecah-pecah, nah, dan juga bisa dari storytelling si pembuat video, bagaimana si pembuat video mengantarkan konten yang ingin dia berikan dengan terstruktur dan cukup mudah dipahami agar penontonnya pun tidak bosan. Dan di sini tentu selain untuk meningkatkan watch time, juga untuk eh, menggunakan meningkatkan empat indikator tadi, engagement tadi. Itu seperti like, comment, share, dan save. Dan dari empat engagement tadi itu sebenarnya perannya juga beda-beda. Kalau dari like itu cuman eh, sebagai apresiasi sederhana, lalu share itu menandakan ini konten ini sudah berapa kali didistribusikan, dan save ini untuk eh, merepresentasikan berapa banyak sih yang minat dengan konten ini. Lalu yang ketiga di sini ada matriks dan nilai eigen. Di sini dari matriks dan nilai eigen ini dalam konteks analisis indikator engagement pada konten TikTok,
matriks dapat dibentuk dengan baris mempresentasikan masing-masing video atau postingan. Nah, sedangkan dalam kolomnya itu mempresentasikan indikator interaksi pengguna seperti ya empat engagement tadi. Nah, dari data interaksi yang kompleks dapat divisualisasikan dan dianalisis secara kuantitatif sehingga memudahkan penentuan pola keterlibatan audiens ya serta identifikasi kontribusi relatif tiap indikator. Nah, dan untuk konsep nilai eigen dan vektor eigen di sini nilai eigen digunakan untuk menentukan indikator mana yang paling dominan pola interaksi konten pada kontennya. Lalu vektor eigen di sini sebagai vektor eigen pada matriks interaksi setiap indikator engagement dapat dipetakan kontribusinya secara kuantitatif. Nah, penerapan nilai eigen dalam analisis indikator engagement ini bertujuan untuk mengukur eh, ko- kontribusi relatif tiap indikator terhadap pola interaksi pengguna secara keseluruhan. Dan data interaksi yang dikumpulkan dalam bentuk matriks besar dengan baris merepresentasikan masing-masing video dan kolom mempresentasikan indikator engagement. Dan yang keempat di sini ada penelitian terdahulu. Ada penelitian terdahulu ini eh, dia beberapa penelitian terdahulu menganalisis engagement media sosial dengan pendekatan korelasi untuk melihat hubungan antar tingkat interaksi pengguna dan performa konten. Dan salah satu penelitian yang relevan itu adalah studi yang mengkaji pengaruh sosial media engagement TikTok terhadap brand image something yang baru dilakukan 2024 lalu. Penelitian tersebut menggunakan indikator engagement seperti like, comment, share, dan kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi untuk mengetahui keterkaitan antara interaksi pengguna dan variabel persepsi merek. Lalu ada studi analisis engagement menggunakan regresi. Dan pendekatan regresi banyak digunakan dalam penelitian engagement untuk mengukur pengaruh beberapa variabel terhadap performa konten media sosial. Yang salah satu penelitiannya menggunakan regresi linier berganda untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi engagement video pada platform TikTok. Dan variabel yang dianalisis itu meliputi karakteristik konten dan indikator-indikator pengguna, indikator interaksi pengguna dengan engagement sebagai variabel terikat. Lalu ada studi analisis engagement yang menggunakan perbandingan statistik dan pendekatan multivarian. Nah, beberapa beberapa penelitian menggunakan perbandingan statistik dan pendekatan multivariat untuk menganalisis engagement media sosial. Sebuah penelitian membahas mengenai efektivitas konten TikTok pada UMKM fashion menggunakan analisis statistik deskriptif untuk membandingkan tingkat engagement antar jenis konten. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi format dan karakteristik video itu berhubungan dengan perbedaan tingkat interaksi pengguna. Dan untuk kelemahan dari dan celah dari penelitian terdahulunya itu masih dari berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa analisis engagement media sosial itu sebagian besar masih menggunakan pendekatan korelasi, regresi, dan perbandingan statistik. Tapi pendekatan-pendekatan tersebut efektif untuk menjelaskan hubungan antar variabel, tetapi masih cenderung menganalisis indikator engagement secara parsial atau terpisah. Dan beberapa penelitian menggunakan pendekatan multivariat seperti PCA,
namun umumnya berfokus pada reduksi dimensi atau identifikasi komponen laten, bukan untuk menilai dominasi indikator engagement dalam satu struktur data terpadu. Maka kami gunakan pendekatan nilai eigen untuk memungkinkan seluruh indikator engagement dianalisis dalam satu matriks interaksi, sehingga indikator yang cenderung dominan dapat diidentifikasi secara kuantitatif tanpa harus menetapkan hubungan kausal atau membangun model prediktif. Baik, selanjutnya kita mulai masuk ke objek dan sampel penelitian. Nah, objek penelitian yang kita ambil ini berasal dari 10 video terbaru yang diambil dari 5 akun TikTok. Pemilihan akun ini dilakukan berdasarkan interval jumlah pengikut, sehingga setiap akun mewakili kategori jumlah followers yang berbeda. Kita ambil mulai dari pengikut kurang dari 10.000 hingga akun dengan lebih dari 4 juta pengikut. Pengambilan data ini dilakukan pada tanggal 3 Desember 2025 dengan tujuan menjaga keseragaman waktu pengamatan agar data yang diperoleh bersifat konsisten. Seluruh data interaksi seperti like, komen, share, dan save kemudian digunakan untuk membentuk matriks interaksi yang selanjutnya dianalisis pada tahap berikutnya. Lanjut. Selanjutnya dilakukan normalisasi data menggunakan metode min-max scaling. Secara matematis, metode ini mengubah nilai data ke dalam rentang 0 hingga 1 dengan rumus x-aksen sama dengan x dikurangi minimum x per maksimum x dikurangi minimum x. Normalisasi ini dilakukan agar seluruh indikator seperti like, comment, share, dan save memiliki skala yang sama, sehingga dapat dianalisis secara adil meskipun jumlah interaksi absolut antar video berbeda cukup jauh. Proses ini dilakukan dalam dua skema. Yang pertama untuk per akun, di mana normalisasi min-max langsung diterapkan pada data masing-masing akun. Dan untuk yang kedua secara gabungan, yaitu dengan membagi masing-masing indikator dengan jumlah pengikut akun untuk menyesuaikan skala popularitas. Nilai tersebut kemudian dikalikan 1000 agar lebih mudah dibaca, lalu disusun ke dalam matriks berukuran 50 kali 4. Nah, sebelum kembali dilakukan normalisasi min-max. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data siap digunakan pada analisis lanjutan tanpa bias akibat perbedaan skala. Selanjutnya, setelah proses normalisasi, data engagement disusun ke dalam matriks interaksi sebagai dasar untuk analisis nilai eigen. Pada tahap awal, data berbentuk matriks non-persegi, yaitu berukuran 10 kali 4 untuk per akun dan 50 kali 4 untuk gabungan. Matriks tersebut kemudian dikonferensi menjadi matriks persegi berukuran 4 kali 4 melalui operasi A transpose dikalikan A. Matriks 4 kali 4 ini mempresentasikan hubungan antar indikator engagement, yaitu like, comment, share, dan save, baik secara per akun maupun secara gabungan. Analisis pada data gabungan digunakan untuk melihat pola dominasi indikator engagement secara umum, sedangkan hasil per akun memberikan gambaran karakteristik interaksi masing-masing akun. Adapun data lengkap disajikan dalam makalah. Selanjutnya, pada tahapan ini dilakukan analisis nilai dan faktor eigen. Dari matriks interaksi yang telah dibentuk, diambil nilai eigen terbesar karena mempresentasikan pola dominan dalam data engagement. Selanjutnya, ditentukan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen terbesar tersebut. Vektor eigen ini kemudian dinormalisasi dengan menghitung proporsi kontribusi setiap elemen sehingga diperoleh gambaran relatif peran indikator like, comment, share, dan save. Untuk melihat perbedaan pola akun, dilakukan perbandingan vektor eigen yang asli bukan hasil normalisasi akun dengan vektor eigen gabungan menggunakan jarak Euclidean sesuai dengan rumusnya. Perlu ditekankan bahwa perbandingan ini tidak dimaksudkan sebagai alat prediksi, melainkan untuk menggambarkan perbedaan proporsi kontribusi
indikator engagement pada tiap akun. Selanjutnya, catatan interpretasi. Nilai eigen terbesar menunjukkan kontribusi relatif dominan indikator engagement dalam struktur data, bukan faktor tunggal penentu viralitas. Analisis ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti tren, kualitas visual, musik, waktu unggahan, dan narasi. Perbedaan indikator dominan antar akun merupakan hal yang wajar akibat variasi audiens, gaya konten, dan skala interaksi. Vektor eigen menggambarkan proporsi kontribusi masing-masing indikator terhadap komponen dominan. Analisis nilai dan vektor eigen hanya mempresentasikan hubungan matematis internal antar indikator pada sampel data. Dan hasil digunakan untuk memahami pola engagement, bukan sebelumnya. Bukan sebagai alat prediksi viralitas, namun tetap bermanfaat sebagai sebagai dasar evaluasi strategi konten. Baik, kemudian masuk ke bab 4, penyajian data interaksi. Seperti yang sudah dibahas di bab 3, akan diambil 10 video dari 5 akun. Kemudian akan dilakukan, kemudian kami melakukan peninjauan statistik. Di sini peninjauan statistik tidak ditampilkan karena memang statistik deskriptif ini hanya digunakan untuk melihat kondisi awal data sebelum dinormalisasi. Dari situ kami menemukan bahwa indikator like memiliki rata-rata tertinggi dengan simpangan baku besar. Ini menunjukkan bahwa menunjukkan variasi performa antar videonya. Setelah itu, indikator komen memiliki rata-rata rendah dan sebaran sempit, menandakan interaksi komentar relatif terbatas. Kemudian, indikator share dan save menunjukkan rata-rata menengah dengan simpangan baku yang cukup besar, yang mengindikasikan sifat interaksi yang selektif. Next. Nah, selanjutnya dari data mentah tadi, yang sudah kita kumpulkan dari 10 kali 5 akun tadi, 10 video dari 5 akun tadi, dari masing-masing akun, kami membentuk matriks interaksi. Jadi dari 10 video tadi, kan dari 10 video terbaru dari masing-masing akun, yang jumlahnya ada 5, ada 50 video yang kami ambil. Kemudian kami melakukan transpose, seperti yang sudah dijelaskan di depan, lalu mengalihkannya transpose dengan matriks asli, sehingga menghasilkan matriks seperti pada presentasi PPT. Next. Nah, selain membentuk matriks gabungan, kami juga membentuk matriks antar akun untuk melihat apakah akan ada perbedaan antara data yang kami analisis dari data gabungan dengan data per akun. Di sini dari 10 video tadi, 10 kali 4 kan matriksnya, itu kami cari transpose-nya juga masing-masing, kemudian kami kalikan antara transpose dan matriks aslinya, sehingga membentuk juga matriks 4 kali 4. Di situ ada matriks untuk akun Vivizja, Widyanur, Amanda, dosen kecantikan, dan juga Tasya Farasya. Oke, next. Oke, kemudian hasil perhitungan nilai eigen per akun. Di sini pertama adalah akunnya Vivizja. Dari hasil perhitungan nilai eigen, diperoleh nilai eigen yang pertama ada 4,1026, kedua ada 1,2708, kemudian 0,5724, kemudian 0,2226. Di sini 4,1026 sebagai nilai terbesar. Kemudian kami menghitung vektornya menggunakan komputasi karena bentuknya desimal. Di sini diperoleh vektor dari 4,1026 itu ada min 0,5228,
min 0,0573, min 0,6569, min 0,5403. Di sini karena sesuai dengan sifat vektor yang kami pelajari, yang kami tahu, karena di sini bernilai negatif, maka nilai positifnya karena dia vektor itu juga termasuk vektornya. Kemudian kami melakukan perhitungan normalisasi proporsi. Nah, di sini diperoleh nilai proporsi sebagai berikut sehingga nampaklah bahwa indikator share merupakan engagement yang paling dominan untuk akun Vivisja. Oke, lanjut di hasil perhitungan nilai eigen per akunnya untuk akun Widianur. Hasil perhitungan nilai eigen yang diperoleh adalah 7,080, lalu 0,5498, lalu 0,0965, lalu 0,001. Di sini nilai terbesar adalah 7,0680 sebagai nilai terbesar. Dan setelah melakukan penghitungan vektor, diperoleh vektor min 0,5842 sebagai untuk indikator like, lalu min 0,6271 untuk indikator komen, lalu min 0,3950 untuk indikator share, dan min 0,3308 sebagai indikator save. Lalu seperti tadi dihitung proporsi indikatornya dan diperoleh bahwa indikator komen pada akun Vivisja merupakan engagement yang paling dominan. Widianur, mohon maaf. Untuk akun Amanda sendiri, hasil perhitungan nilai eigennya itu ada 5,3064, 0,1279, 0,0442, 0,0002. Di sini 5,3064 sebagai nilai terbesar. Hasil perhitungan vektornya ini begini, seperti ini. 0,5346 untuk indikator like, 0,4668 untuk indikator komen, 0,4430 untuk indikator share, dan 0,5478 sebagai untuk indikator save. Lalu dihitung proporsinya, dinormalisasi proporsi seperti sebelumnya, dan dari tabel di samping di atas, maka indikator chef merupakan engagement yang paling dominan untuk akun Amanda. Kemudian lanjut untuk dosen kecantikan. Untuk dosen kecantikan setelah dihitung nilai eigennya diperoleh 6,1712, 0,3196, 0,8235, dan 0,5739. Di sini 6,1712 sebagai nilai terbesar. Kemudian seperti biasa kami hitung nilai vektornya dan diperoleh 0,6752 untuk indikator like, 0,2884 ini untuk indikator komen, 0,4281 untuk indikator share, dan 0,5269 untuk indikator save. Lalu seperti kita normalisasi dengan proporsi dan diperoleh bahwa indikator like merupakan engagement yang paling dominan untuk akun dosen kecantikan. Nah, selanjutnya terakhir untuk akunnya Tasya Farasya. Nah, di situ diperoleh nilai eigen untuk akun Tasya Farasya, matrik interaksi dari Tasya Farasya yang telah kita hitung di depan tadi, diperoleh 7,0013, 0,2656, 0,1724, dan 0,0246. Nah, di sini 7,0013 itu sebagai nilai terbesar, kemudian dihitung nilai vektornya, vektor eigennya, dan diperoleh nilai vektor sebagai seperti itu. Di sini 0,4540 itu sebagai untuk indikator like, 0,5120 itu untuk indikator komen, 0,4843 untuk indikator share, dan 0,5452 untuk indikator save. Kemudian kita normalisasi dengan proporsi dan
Begitulah bentuknya di tabel, dan dari situ dapat disimpulkan bahwa indikator SAFE merupakan engagement yang paling dominan pada akun Tasya Farasya. Kemudian penghitungan nilai eigen gabungan. Untuk nilai eigen gabungan ini diperoleh nilai eigen itu ada 5,0346, 0,6659, 0,0964, dan 0,0302. Di sini 5,0346 sebagai nilai terbesar. Kemudian dihitung vektor eigennya, sehingga diperoleh sebagaimana tertera di situ 0,5704 itu untuk indikator like, 0,5097 untuk indikator komen, 0,4389 untuk indikator share, dan 0,4714 untuk indikator save. Kemudian di sini untuk dominasi per akun, untuk akun Vibizja, seperti yang telah kita lihat di depan tadi, kita hitung di depan tadi, maka akun Vibizja memiliki indikator dominan di share. Untuk akun Widya Nur, itu di komen, untuk Amanda ada di save, dosen kecantikan ada di like, lalu untuk Tasya Farasya ada di save. Dan untuk dominasi gabungan tadi, seperti yang telah kita peroleh, like merupakan dominasi, indikator dominan di gabungan. Baik, menurut analisis dominasi indikator engagement, untuk dominasi per akun seperti yang telah dibahas di depan, maka akun Vibizja memiliki indikator dominan di share, Widya Nur di komen, Amanda di save, dosen kecantikan di like, Tasya Farasya di save. Kemudian dominasi gabungannya sendiri seperti yang sudah kita tahu itu ada di like. Di sini like memiliki kontribusi relatif terbesar dalam membentuk arah utama interaksi. Namun seperti yang terlihat, selisih nilainya dengan indikator komen, save, dan share tidak menunjukkan dominasi struktural yang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur interaksi engagement pada konten beauty influencer di TikTok bersifat multidimensional, di mana pola interaksi yang berkaitan dengan potensi viralitas terbentuk melalui kombinasi beberapa indikator engagement, bukan dikendalikan oleh satu matriks tunggal. Next. Nah, di sini terlihat bahwa jarak Euclidean terhadap vektor gabungan ini menunjukkan variasi pola kontribusi indikator engagement antar akun. Jadi tiap akun ini tuh jaraknya beda-beda terhadap vektor gabungan tadi. Akun Amanda ini memiliki jarak terkecil, menandakan pola interaksi yang paling mirip dengan vektor gabungan. Sementara untuk akun Vibizja memiliki jarak terbesar, menunjukkan perbedaan pola yang signifikan. Akun lain seperti Widya Nur, dosen kecantikan, dan Tasya Farasya berada di antara kedua ekstrem tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa dominasi indikator like, comment, share, dan save bersifat relatif, dan strategi video viral tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik interaksi masing-masing akun. Next, di interpretasi. Nah, di sini ada beberapa poin. Konten serupa tidak menjamin pola engagement yang sama antar akun. Jadi meskipun kelima akun beauty influencer ini memproduksi konten serupa, seperti review produk, video hiburan, tutorial makeup, dan promosi, pola dominasi indikator engagement berbeda antar akun. Kemudian di sini, jenis konten memengaruhi indikator engagement. Di sini review produk, setelah pengamatan dari kami, review produk dari data yang kami ambil, review produk cenderung memicu save lebih tinggi. Sedangkan video hiburan lebih banyak menghasilkan like. Walaupun pada review produk ini sebenarnya like tetap dominan, tapi daripada tipe video yang lain, save-nya dia lebih tinggi. Nah, kemudian setiap akun punya indikator dominan berbeda sesuai karakter audiensnya. Lalu, engagement dipengaruhi oleh pengikut, exposure, dan tipe konten.
tidak ada satu indikator yang berlaku universal untuk semua akun. Kemudian analisis nilai eigen yang kami terapkan membantu melihat struktur interaksi secara menyeluruh. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa indikator engagement merepresentasikan potensi interaksi dan preferensi audiens pada tiap akun. Strategi konten yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik pengikut, tipe konten, dan pola interaksi, bukan semata-mata mengandalkan jumlah like, comment, share, atau save. Analisis nilai dan vektor eigen memberikan alat untuk memahami struktur interaksi secara komprehensif tanpa mengklaim satu indikator tertentu menentukan viralitas konten secara mutlak. Seperti yang sudah tertera. Next. Nah, di sini kami mengaitkannya dengan tujuan kami. Untuk berdasarkan hasil analisis nilai dan vektor eigen dari 50 video dari kelima akun beauty influencer yang kami ambil, diperoleh temuan utama sebagai berikut. Yang pertama, untuk strategi video viral, kelima akun memproduksi jenis konten serupa, seperti review produk, video hiburan, dan promosi. Pola interaksi audiens menunjukkan bahwa respon terhadap konten berbeda-beda antar akun, tergantung karakteristik pengikut, exposure akun, dan tipe konten. Misalnya review produk cenderung memicu save lebih tinggi, sementara video hiburan lebih banyak menghasilkan like. Hal ini menegaskan bahwa strategi konten yang efektif harus menyesuaikan dengan pola interaksi spesifik tiap audiens. Kemudian yang kedua ada indikator engagement dominan. Analisis gabungan menunjukkan like memiliki kontribusi relatif paling tinggi, meskipun selisih dengan indikator lain tidak terlalu variasi. Untuk akun Vibisdia cenderung lebih tinggi di share dan save, akun Widya Nur di komen dan like, sedangkan di Amanda, dosen kecantikan, dan Tasya Farasya menunjukkan distribusi indikator yang lebih seimbang. Temuan ini menegaskan bahwa indikator dominan membantu mengidentifikasi jenis interaksi yang lebih menonjol, tetapi tidak menjadi penentu tunggal viralitas video. Kemudian yang ketiga, penerapan nilai eigen. Pendekatan nilai dan vektor eigen berbasis data engagement efektif untuk menilai kontribusi tiap indikator secara objektif, baik pada level gabungan maupun per akun. Metode ini memudahkan pemahaman distribusi like, comment, share, dan save terhadap pola interaksi, sekaligus memberikan wawasan strategi konten yang dapat meningkatkan peluang interaksi tanpa mengklaim prediksi viralitas konten. Oke, sebagai kesimpulan sekaligus penutup untuk video pembahasan kali ini, kita ada merangkum sedikit atau kita nyimpulin sedikit dari beberapa pembahasan tadi, bahwa pola interaksi audiens pada konten beauty influencer di TikTok tidak hanya bergantung pada satu jenis engagement saja. Interaksi audiens terbentuk dari gabungan indikator, yaitu like, comment, share, dan save, yang masing-masing memiliki peran berbeda pada setiap akun. Secara umum, indikator like memang memiliki kontribusi paling besar, namun hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaannya dengan indikator lain tidak terlalu signifikan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan interaksi konten tidak bisa hanya dinilai dari jumlah like, tetapi juga memerlukan atau memperhatikan komen, share, dan save. Selain itu, setiap akun memiliki karakteristik audiens yang berbeda. Akun dengan jumlah pengikut yang lebih sedikit cenderung kuat pada share, akun dengan pengikut menengah lebih menonjol pada komen, sedangkan akun dengan pengikut yang lebih besar menunjukkan dominasi pada like dan save. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada strategi konten yang bisa diterapkan secara sama untuk semua influencer. Oleh karena itu, strategi konten yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik audiens dan skala akun masing-masing. Influencer perlu memahami jenis interaksi yang paling dominan pada akunnya agar dapat merancang konten yang lebih tepat sasaran. Oke, untuk terakhir, dapat disimpulkan bahwa metode analisis nilai dan vektor eigen cukup efektif untuk membantu mengidentifikasi indikator engagement yang paling berpengaruh. Meskipun metode ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi viralitas secara pasti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi konten yang lebih seimbang dan efektif. Mungkin itu saja. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Cukup. Oke, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai topik yang kita bahas sebelumnya.
Saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan saya, terutama berterima kasih sangat besar-besarnya kepada Bapak Muhammad Agung MSc yang telah membimbing kita membentuk proyek ini. Oke, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.